Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anjani Yudha dan rekan saya Hilda Mufida. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, izinkan kami terlebih dahulu untuk membacakan RPP. Yang pertama ada Satuan Pendidikan, yaitu SMAN 25 Bandung, mata pelajaran kelas dan semester Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil. Untuk materi pokok dan alokasi waktu, yaitu teks cerita sejarah, 2 jam pelajaran dikali 4 pertemuan. Untuk kondisi pembelajarannya yaitu belajar dari rumah atau daring. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami teks cerita sejarah, menunjukkan sikap nasionalisme dan memiliki pengetahuan cerita sejarah, serta dapat mengaplikasikannya nilai-nilai sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis informasi dan mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks cerita sejarah. Yang ketiga, ada menganalisis kebahasaan dan menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Adapun kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pendahuluan, yang pertama orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran melalui media Zoom Meeting. Yang kedua, ada apersepsi, yaitu mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Mengingatkan kembali materi dengan bertanya, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada motivasi, yaitu memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran materi teks cerita sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Apabila materi atau tema ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi teks cerita sejarah, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung dan mengajukan pertanyaan stimulus secara interaktif. Yang selanjutnya ada pemberi acuan, pemberitahuan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan yang sedang berlangsung, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang sedang berlangsung. Pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman secara daring atau online sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Ya, saya akan melanjutkan pemaparan RPP. Yang selanjutnya ada kegiatan inti atau utama. Yang pertama ada literasi. Peserta didik diberi stimulus atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi teks cerita sejarah melalui pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan pola informasi, dan mengkomunikasikan. Medianya menggunakan Zoom Meeting. Yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritis. Guru memberikan identifikasi aneka pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada kolaborasi atau kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai teks cerita sejarah. Yang keempat ada komunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi tentang teks cerita sejarah, mempresentasikan hasil secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang teks cerita sejarah dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Bertanya atas presentasi teks cerita sejarah yang dilakukan, peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Medianya menggunakan Google Classroom. Yang kelima ada kreativitas. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami dan guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan teks cerita sejarah yang akan selesai dipelajari. Kegiatan penutup, peserta didik membuat ringkasan dengan bimbingan pendidik tentang hal-hal penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran teks cerita sejarah yang baru dilakukan, mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi teks cerita sejarah yang baru diselesaikan, mengagendakan materi atau tugas yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam daring atau di rumah. Medianya menggunakan Google Classroom. Yang kedua, untuk pendidik, memeriksa pekerjaan peserta didik yang selesai dan diberi paraf atau tanda, serta diberi nomor urut sebagai peringkat, memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki kinerja dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Medianya menggunakan media Google Classroom.
Selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Yang pertama sikap, kerjasama dalam menganalisis teks cerita sejarah, medianya menggunakan Zoom meeting. Yang kedua, tanggung jawab dalam penyelesaian tugas membuat teks cerita sejarah. Yang aspek kedua, pengetahuan, menganalisis informasi dan mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks cerita sejarah, medianya menggunakan Google Classroom. Yang kedua, menganalisis kebahasaan dan menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Yang ketiga, aspek keterampilan. Yang pertama, mempresentasikan teks cerita sejarah. Yang kedua, membuat teks cerita sejarah dengan memperhatikan kaidah penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali nih di ruang meeting Zoom pagi ini. Alhamdulillah di rumah ibu hari ini cuacanya cerah sekali ya. Seperti wajah anak-anak ibu nih yang terlihat sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya anak-anak, Ibu Dinda dan Ibu Hilda hari ini akan menemani kalian semua untuk mempelajari teks cerita sejarah. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oh ya, KM di sini siapa ya? Saya, Bu. Oh ya, Wahyu. Ya, boleh Wahyu, silahkan pimpin doa. Doa di dalam hati dimulai. Ya, terima kasih Wahyu yang sudah memimpin doa hari ini. Ya, sebelumnya siapa nih yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah ya, ternyata hari ini hadir semua. Anak-anak ibu memang pintar, memang rajin semua ya, alhamdulillah. Apalagi di kelas 12 ini, ibu sangat berharap bahwa kalian mempunyai motivasi belajar yang sangat tinggi ya untuk meraih masa depan kalian selanjutnya. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau bertanya sedikit nih ke anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang pintar-pintar semua ini. Ibu mau bertanya sedikit, apakah anak-anak tahu mengenai teks cerita sejarah? Masa lampau, Bu? Ya. Masa lalu, Bu? Ya, betul, yang berhubungan dengan masa lalu. Ya, masa lalu itu baik anak-anak jika kita mengetahui sejarahnya seperti apa. Baik, kalau begitu kita lanjutkan saja ya kepada pembelajaran hari ini mengenai teks cerita sejarah. Oh ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya dahulu nih. Apakah anak-anak semua di sini ada yang pernah membuat tulisan tentang sejarah, teks cerita sejarah? Belum, Bu. Belum. Baik, kalau begitu Ibu langsung tampilkan saja ya PowerPoint-nya. Ibu Dinda ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Di sini apakah ada yang tahu pengertian dari sejarah? Sejarah adalah peristiwa masa lampau. Ya, betul sekali Agrisa. Betul sekali ya anak-anak yang dikatakan oleh Agrisa tadi, bahwa sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Nah, udah ada gambaran nih pengertian dari sejarah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan Canda. Terima kasih, Bu. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya mengandung fakta kejadian masa lalu. Ya, betul sekali ya. Apa yang dikatakan oleh Canda tadi sudah betul, bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, setelah kita mengetahui nih apa pengertian dari teks cerita sejarah, Ibu mau kembali bertanya kepada kalian semua. Siapa yang tahu struktur dari teks cerita sejarah? Ayo angkat tangan.
Ya, silakan Wahyu. Ada 3, Bu. Ya. Orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Ya, betul sekali ya. Bahwa struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Ada orientasi, ada urutan peristiwa, ada reorientasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan orientasi? Pembukaan, Bu. Tahap perkenalan, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat yang deskriptif. Lalu struktur kedua ada urutan peristiwa. Peristiwa itu berasal dari rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Nah, lalu reorientasi itu apa sih? Penutup, Bu. Ya, betul, penutup ya. Bagian ini akan berisi mengenai pendapat pribadi yang disampaikan oleh penulis. Nah, pendapat ini adalah komentar penulis mengenai peristiwa sejarah yang diceritakan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah itu mempunyai ciri-ciri. Nah, kira-kira ada berapa nih ciri-ciri dari teks cerita sejarah? Ada 4 ya, Bu. Ya, betul, ada 4. Yang pertama, cerita disajikan secara kronologis atau berurutan. Yang kedua, berisi fakta-fakta. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu apa sih, anak-anak? Ya, betul. Konjungsi temporal adalah kata sambung waktu. Yang selanjutnya adalah struktur teksnya berupa orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang selanjutnya, anak-anak, Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata-kata verba atau material, dan konjungsi kata penghubung temporal. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pronomina atau kata ganti terlebih dahulu. Kata ganti pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Nah, coba jelaskan kepada Ibu apa yang termasuk kata ganti orang pertama tunggal. Ya, silakan. Aku, beta, Ya, sahaya, betul Bu. sekali ya. Ada saya, aku, beta, sahaya, dan selanjutnya. Ada kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami, kita. Ada kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, engkau, kau, anda, dikau ya. Terus ada kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. Ada kata ganti orang ketiga tunggal, seperti dia, ia, beliau, nya. Nah, ada kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Lalu ada frasa adverbial. Apa sih frasa adverbial itu? Kata yang menunjukkan kejadian, Bu. Ya, tepat sekali. Frasa adverbial adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Yang kedua, ada verba material. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya, misalnya melempar, mendorong, mencuci, dan lain-lain. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Nah, yang sudah disinggung oleh Ibu dan teman-teman semua tadi, bahwa konjungsi temporal berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah biasanya memanfaatkan konjungsi kata penghubung temporal ini. Contohnya, kemudian, setelah itu, lalu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat.
Contohnya seperti ini. Pada akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Pada akhirnya itu termasuk ke dalam keterangan, Belanda masuk ke dalam subjek, mengakui masuk ke dalam predikat, kedaulatan masuk ke dalam objek, dalam konferensi dan yang diadakan di Den Haag itu masuknya ke keterangan. Baik, selanjutnya ya anak-anak, ada jenis teks cerita sejarah. Nah, jenis teks cerita sejarah ini ada 4. Yang pertama, biografi. Ada yang tahu tidak biografi itu apa? Riwayat hidup yang ditulis orang lain, Bu. Ya, betul. Biografi itu adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ada autobiografi. Autobiografi itu apa? Riwayat hidup yang ditulis diri sendiri, Bu. Ya, tepat sekali ya anak-anak semua. Alhamdulillah anak-anak ibu pintar semua ya. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Lalu ada cerita perjalanan, itu adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan, dan catatan sejarah ialah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar sesuatu atau melatar belakangi sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Baik, terima kasih ya Bu Dinda sudah menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, struktur juga dari teks cerita sejarah. Nah, kita juga akan membahas tentang teknik penulisan teks cerita sejarah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ya, Ibu mau bertanya dulu, kalian sudah ngantuk atau belum? Masih semangat, Abah? Udah nggak semangat nih? Semangat, Ibu. Dong, Bu. Kok pada off cam semua ya? Sinyalnya jelek, Bu. Ya udah, tidak apa-apa, mungkin kendala jaringan. Kita juga harus tahu, paham ya, Ibu juga harus memahami kalian kondisi seperti ini online, jadi semuanya juga belum tentu bisa off cam. Yang penting kalian tetap mendengarkan dengan baik dan niatkan untuk mencari ilmu ya. Baik, masih semangat kan? Masih, Bu. Ya, bagus. Nah, kemudian ada teknik penulisan teks cerita sejarah nih. Ada 3. Yang pertama tuh, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Nah, beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut aturan kronologis. Jadi, teks cerita sejarah harus berdasarkan kronologi awal sampai akhir. Nah, yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa perlu ada penentuan fakta, kausal penyebab, fakta peristiwa, fakta penyebab. Jadi harus ada fakta yang menyebabkan dan apa yang disebabkan dalam teks cerita sejarah tersebut. Nah, yang ketiga, bila uraian berupa deskriptif naratif, maka perlu ada proses serialisasi. Nah, siapa yang akan menjelaskan pengertian proses serialisasi itu seperti apa? Siapa yang berani nih? Raise hand. Ya, baik, Salsa, silakan. Mengurutkan peristiwa sesuai yang di atas, Bu. Ya, benar sekali ya, Salsa. Jawabannya bahwa serialisasi itu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip sesuai kronologis, begitu. Nah, sekarang kita beranjak ke contoh teks cerita sejarah dan strukturnya. Nah, Ibu harus menjelaskan ini, harus memberikan pemahaman tentang ini, karena nanti kalian dibentuk kelompok, mendiskusikan, dan ada tugas individu juga selain tugas kelompok. Ibu beri waktu ya 5 menit untuk kalian, anak-anakku sekalian, membaca dan memahami contoh teks cerita, memahami mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk urutan peristiwa, mana yang termasuk reorientasi. Ya, 5 menit dari sekarang membaca. Setuju? Ya. Setuju. Sip. Nah, baik, setelah anak-anakku membaca, Ibu mau bertanya, apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang belum paham? Begitu. Atau akan memberikan pendapat mengenai materi ini juga boleh. Ya, sudah ada yang mengirim di room chat, katanya belum ada, Bu. Nanti jika
akan didiskusikan di grup WhatsApp secara asinkronus. Baik, Ibu Nurut, bahwa kalian sudah paham ya, dan Ibu harap memang paham, benar-benar paham, karena nanti bisa diskusi juga ya di grup WhatsApp. Jadi Ibu mau meminta bantuan ke ketua kelas untuk membagi kelompok. Sudah dibagi oleh Iya, PJ, Bu. sudah dibagi ya, sudah ada kelompoknya. Baik, menggunakan kelompok itu saja tidak apa-apa. Yang penting teman-teman setuju. Setuju? Setuju, Ya, Bu. pakai kelompok yang kemarin. Nah, melalui Zoom meeting ini, Ibu beri waktu 15 menit juga untuk anak-anakku mendiskusikan tugas kelompok berupa apa? Anak-anakku mencari contoh teks cerita sejarah dan dibagi-bagi, dikelompokkan sesuai strukturnya ya, yang mana orientasi, terus urutan peristiwa, dan yang mana reorientasi. Atau jika lebih bagus juga disertai teks cerita sejarah yang kalian buat sendiri. Jadi nanti bisa dibandingkan juga, dipelajari, dan dibuat PPT singkat ya. Tidak apa-apa, 15 menit cukup sekali, karena nanti copy paste dari teks cerita sejarah tersebut, dan ada yang membuat teks cerita sejarah semampunya kalian. Yang penting sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan struktur dan kaidah-kaidahnya. Baik, ada yang ditanyakan dulu? Belum ya? Langsung saja diskusi kelompok melalui grup WhatsApp masing-masing kelompok. Baik, selesai semua. Ya, apakah ada kendala? Ya, alhamdulillah lancar ya. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu juga agar jam pelajarannya tidak mulur. Langsung saja dari kelompok 1 bisa presentasi. Dan nanti ada yang menanggapi juga, harus interaktif, harus aktif, biar tidak ngantuk dan lebih semangat. Kelompok 1. Alhamdulillah, semua kelompok sudah berhasil presentasi hari ini ya. Dan Ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian, karena ternyata semua kelompok itu semuanya baik pada pagi hari ini. Semua bekerja sama, semua interaktif, semua aktif, mendiskusikan, juga saling bertukar pendapat ya. Sudah tidak ada rasa malu atau gimana untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu nilai plus sangat bagus dalam kerja kelompok. Jadi hari ini Ibu akan memberikan bukan untuk satu kelompok saja, tapi untuk kelima kelompok tadi, karena sudah sangat baik ya. Nanti Ibu juga memberikan poin di Google Classroom untuk apresiasi, biar kalian tambah semangat lagi ke depan. Jangan sampai menurun semangatnya, harus lebih baik dari hari ini nantinya ya. Setelah kita presentasi kelompok sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas individu sebagai nilai individu. Tadi kan nilai kelompok ya. Nilai individu ini berupa kalian nanti tugas merangkum ya, membuat ringkasan tentang materi pada pagi hari ini yang tadi Bu Dinda sama Ibu Hilda sampaikan. Nanti dijadikan PDF, dikirim di kolom Google Classroom ya. Nanti hal-hal yang lain akan diinfokan di lewat grup WhatsApp ya. Ya baik, cukup sekian ya. Sudah selesai pembelajaran kita. Saya juga mewakili Ibu Dinda untuk menutup. Semuanya sudah disampaikan. Jika ada yang belum paham, nanti bisa tanya langsung di grup WhatsApp. Nanti saya juga pasti jawab, bisa diskusi. Ya, cukup sekian dari Ibu Dinda dan juga saya. Terima kasih atas apresiasinya. Pembelajaran hari ini sangat bagus, sangat aktif. Saya sangat mengapresiasi. Ya, jangan lupa istirahat nanti juga. Semangat belajarnya untuk mata pelajaran selanjutnya. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.